Jadi ini setelah ini keluar ditetapkan, baru kemudian akan dalam waktu dekat segera pengadaan ini mulai, rekrutmen 2022 dimulai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Pak Elvan, yang sedang disiapkan keputusan Menteri tentang pengadaan P3 tenaga kesehatan, karena waktunya sudah mendesak dan baru kemarin kami menerima surat dari Menkes terkait dengan seleksi nakes. Nah, sudah kami susun kebijakannya, tinggal nanti dibahas di Panselnas nanti siang. Nanti jam 2, jam setengah 2 di sini. Kemudian berikutnya juga akan membahas, ini perlu dalam waktu dekat, tentang nilai ambang batas untuk seleksi teknis, dan berikutnya ada syarat seleksi tambahan untuk dan afirmasi untuk yang tenaga teknis juga. Ini kaitan dengan pengadaan 2022 dan ini mendesak, dan nanti siang akan nanti sesaat lagi akan ada pembahasan dengan Panselnas. Jadi ini setelah ini keluar ditetapkan, baru kemudian akan dalam waktu dekat segera pengadaan ini mulai, rekrutmen 2022 dimulai. Demikian Pak Elvan, secara singkat informasi yang bisa disampaikan terkait dengan pengadaan ASN. Kalau ada yang mau resign langsung berinteraksi dengan Mas Suryo, singkat padat pertanyaannya to the point ya. Terima kasih Pak Elvan. Selamat siang Pak Suryo, bertemu di Zoom. Pertanyaan saya mungkin saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya Pak yang terkait dengan pengadaan P3K sekaligus dengan manajemen P3K-nya. Yang pertama itu terkait dengan pengadaan P3K, ini agak sedikit bukan berkeluh ya Pak ya, cuman menginformasikan kebetulan KKP mendapatkan salah satunya formasi Pranata Humas, Pranata Hubungan Masyarakat di jenjang keterampilan. Nah, sementara yang kami dapatkan informasinya, jabatan fungsional Pranata Humas di keterampilan ini sedang moratorium, Pak. Sedang moratorium, artinya tidak ada pengangkatan di jabatan ini karena akan ada pengganti nama jabatan baru untuk Pranata Humas ini. Nah, nanti perlakuannya seperti apa? Kalau sudah ada ketetapan moratorium dari instansi pembina dan bersama dengan Kemenpan juga tentunya moratorium. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua Pak terkait dengan P3K. Untuk di P3K kan di Kepres nomor 38 Pak tahun 2020 untuk jabatan yang dapat diisi oleh P3K itu untuk jabatan yang tidak dapat diisi salah satunya adalah jabatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya salah satunya ya Pak. Terus dari sumber daya itu ada juga terkait dengan pengelolaan aparatur negara. Nah ini itu perlakuannya seperti apa ya Pak? Karena kita ketahui juga sama-sama kita ketahui untuk di aparatur sipil negara juga terdapat P3K untuk CPT dan untuk kami juga seperti apa Pak? Apakah memang di KKP itu seharusnya tidak dapat diisi oleh P3K karena terkait dengan pengelolaan aparatur sipil, pengelolaan sumber daya? Tapi kami sebenarnya membutuhkan itu salah satunya untuk penyelesaian terkait dengan tenaga kontrak kami. Karena di dalam surat Menpan juga kan diminta instansi itu mengatur strategi ya Pak untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kontrak ini, dengan salah satunya adalah memberikan kesempatan dalam proses seleksi CPNS maupun P3K. Mungkin seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab Mas Suryo. Semoga ini mewakili beberapa pertanyaan dari para peserta ya. Silakan Mas Suryo, singkat-singkat aja boleh Mas. Baik, yang pertama kaitan dengan moratorium. Ini kan jabatan fungsional Pranata, JF Pranata Humas, tuh ya. JPS Pranata Humas kalau nggak salah sebelumnya sudah ada, ya kan sudah ada. Nah ini rekrutmen sedang berjalan, sudah ditetapkan dari tahun lalu. Mestinya ini tetap jalan Bu. Mungkin berikutnya baru dikonsolidasikan untuk moratoriumnya. Karena ini soalnya juga sudah ada.
Kemudian untuk penghasilan juga di Perpresnya kalau nggak salah ini juga sudah ada. Nah, sementara jalan dulu karena sudah ada beberapa yang dibutuhkan di beberapa daerah. Ini masih berjalan sepertinya. Berikutnya Perpres 98 untuk pengelolaan SDM. Aturannya memang begitu, saya juga bingung. Aturannya memang begitu. Tapi ada tuh saya nggak bisa nyebut ini yang ada tuh, ada juga tuh JBT utama P3K. Itu aturannya memang begitu, tapi ini mungkin kita upayakan sesuai ketentuan ya Bu Vio ya. Seperti analis SDM juga di Perpres 98 ada beberapa ada jumlah jabatan dan beberapa jabatan yang memang pada tahun 2020 ditetapkan. Nah, setelah tahun 2020 ada beberapa lahir jabatan-jabatan fungsional. Nah, artinya kan di tahun 2021 dan 2022 beberapa jabatan dibentuk belum terakomodir di Perpres sebelumnya 2020. Nah, ini apakah jabatan-jabatan yang baru ini dapat diisi oleh P3K? Sebetulnya ini di Permenpannya juga mengatur bahwa ini jabatan-jabatan tertentu dapat diisi oleh P3K. Nah, sehingga dengan ketentuan itu di Perpres 98 pun di pasal 2 itu menentukan bahwa Menpan dapat menetapkan beberapa jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Nah, akhirnya kita mengeluarkan Kepmenpan tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Dan untuk melengkapi dari Perpres 98 di situ. Itu Mbak Vio ya, bisa dijawab Bu Vio. Jelas ya Bu Vio ya, jangan ada keraguan lagi ya. Ya, kalau seandainya satu lagi ya Pak, kalau seandainya dari pembentukan jabatan fungsional baru pengganti Pranata Humas Keterampilan itu sudah ada, apakah nanti seandainya nih ya dari perekrutan P3K tahun ini formasi kami yang Pranata Hubungan Masyarakat Keterampilan itu ada, apakah bisa beralih ke jabatan fungsional yang terbentuk nanti Pak? Atau seperti apa nanti Pak? Ya mestinya bisa. Contohnya kan kayak analis kepegawaian. Kayak saya nih Bu, analis kepegawaian. Kemudian kan ada revisi tentang jabatan itu menjadi jabatan analis SDM yang lebih luas tugasnya. Nah ini kan saya juga termasuk saya sedang penyesuaian untuk itu. Dan pertanyaan itu bisa dijawab bisa nanti disesuaikan di situ. Ketentuannya pun nanti ada. Cukup ya Ibu Pio ya. Terima kasih. Apakah pendataan PPK nantinya disamakan cara rekrutmennya dengan pelamar-pelamar umum seperti mendaftar kembali di akun SSCASN? Ini dari channel AHZ. Apakah hasil pendataan itu rekrutnya disamakan dengan yang umum? Ya, iya dong. Seleksi tetap dilakukan seleksi. Jadi pendataan itu hanya untuk mengetahui jumlah berapa sih non-ASN yang ada, karena di PP 49 itu ada larangan amanatnya. Apakah tenaga teknis menggunakan wawancara dari Kementerian Pan-RB yang berkaitan dengan integritas dan moralitas atau diwawancarai oleh instansi pembina untuk JF nih khususnya? Silakan Mas. Ya kebijakannya tetap menggunakan kalau untuk teknis itu saat ini Permenpan 29/2021. Yang pewawancara ya Pansel. Ini ada dari BKD Provinsi Kalsel. Silakan Pak yang mau berinteraksi dengan Mas Suryo. Singkat padat pertanyaannya. Masih mute, silakan dinyalain, di unmute dulu Bapak, izin. Videonya. Mungkin videonya saya izin matikan dulu Pak ya, biar jelas. Ya, takutnya tidak jelas. Singkat padat ya. Siap. Jadi kami masih mempertanyakan tentang P3K Pak. Jadi untuk kebijakan P3K tidak dapat dimutasi Pak. Apakah kedepannya nanti akan ada kebijakan memindahkan misalnya guru sesuai kebutuhannya Pak? Karena dari hasil yang kami lihat ada beberapa guru yang sekolah kelebihan pengajar Pak. Untuk saat ini itu aja Pak yang kami tanyakan. P3K ini kalau dari awalnya, filosofi awalnya, pemerintah itu membutuhkan
kompetensi tertentu yang siap untuk langsung bisa mengeksekusi pembangunan gitu istilahnya. Jadi dia betul-betul siap di situ. Nah, makanya kaitan dengan karir ini sesuai dengan PP 49 bahwa karir P3K itu P3K dia masuk di jabatan tertentu, di jenjang tertentu, bukan dari awal. Jadi dia bisa langsung lompat. Makanya dia tidak bisa pindah jabatan dan lain sebagainya. Jadi apabila dibutuhkan oleh organisasi, dia bisa pindah dalam jenjang dan jabatan yang sama. Seperti tadi misalnya contoh, guru. Lah gimana guru masih di situ dengan jabatan guru mapel tertentu dengan jenjang pertama misalnya. Lah guru sekolahnya udah bubar begitu. Nah sementara di tempat lain membutuhkan itu. Nah sebetulnya PPK punya kewenangan untuk memindahkan dengan jabatan dan jenjang yang sama masih tetap di situ. Tapi yang bersangkutan tidak boleh minta. Jadi kebutuhan organisasi. Jadi filosofi awal memang ASN itu ada untuk melaksanakan pembangunan yang menjadi tujuan nasional di situ. Untuk mengakses itu. Nah, angka kredit dan lain sebagainya. Angka kredit itu kan sebetulnya salah satu penilaian untuk yang bersangkutan perform atau tidak di situ. Nah, dengan adanya Permen PAN 6 ini pelan-pelan berlahan. Mungkin arahnya ada di perberawi mengenai angka kredit mau dihilangkan dan lain sebagainya. Ini kita tunggu saja untuk itu. Tapi saat ini salah satu untuk penilaiannya salah satunya angka kredit bahwa yang bersangkutan perform atau tidak di situ. Itu Mas. Semoga terjawab ya. Kaitan pemberhentian ini kan amanat di PP 49 itu diatur dalam Permen PAN lah. Ini Permen PAN ini sedang proses. Ada kebijakan baru, nanti ada kaitan dengan talent mobility, kemudian ada kaitan nanti dengan penilaian kinerja di Permen PAN 6 2021 ya, 2022 di situ. Nah ini ada kaitan dengan talent mobility dan sebagainya. Nah ini kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Saya nggak bisa memastikan karena di tempat lain Pak. Ya, cukup ya Pak BKD Kalsel. Kak ini ada yang raise hand juga Mas Suryo mau berinteraksi. Ini banyak yang jadi pertanyaan teman-teman P3K itu pola karir, Pak. Jadi pola karirnya tuh seperti apa sih gitu. Jadi misalnya dia masuk tadinya di jenjang pertama atau asisten gitu. Apakah dalam 5 tahun itu ada kemungkinan untuk bisa naik? Prosesnya seperti apa gitu sih. Itu aja pertanyaannya, Pak. Makasih. Enggak ada pola karir P3K, Pak. Oh, enggak ada ya, Pak ya? Enggak ada. PP 49 itu ada di. Oke, iya siap. Bertanya tuh masa kerja P3K selama 5 tahun dengan opsi apakah otomatis atau melalui tes lagi? Jika tidak melalui tes maka bagaimana dengan kualitasnya? Ya, ada 2 nih Mbak Vio juga nanya bocoran. Yang pertama ini Pak siapa tadi? Pak Bangkit dan Pak kemudian Bangkit, ya tentu. Kalau perpanjangan ini kan sebenarnya tinggal diperpanjang karena prosesnya itu kan untuk menilai kinerjanya. Kalau kinerjanya buruk bisa tidak diperpanjang. Kalau kinerjanya baik ya diperpanjang. Itu 5 tahun. Gitu. Nah ini juga ada yang menyampaikan masukan juga Pak. Kenapa dibatasi sih 5 tahun berikutnya? Kalau 5 tahun berikutnya kok selesai gitu? Apakah tidak diberikan seluas-luasnya apabila yang bersangkutan itu performanya bagus dan sebagainya. Yang itu udah sampai pimpinan sih mungkin dalam waktu ini juga akan segera dibahas kaitan dengan itu Pak. Kemudian ini ada Mbak Vio, bocoran. Tapi bocoran ini direkam Mbak, takutnya nanti berubah. Tapi prinsipnya ini yang nakes ini nanti siang dibahas, tapi usulannya dari Kementerian Kesehatan sudah ada. Kami di tim teknis baru terima kemarin, dan begitu terima kami langsung bahas untuk itu prioritas untuk teman-teman yang sudah bekerja, intinya itu Kak. Mungkin Mbak Vio bisa tanya lagi setelah hari inilah ya, setelah panel bertemu. Kayaknya nomornya punya tuh. Udah sering ketemu sama Mas Suryo nih, udah. Ya. Dari BKD nih masih ada pertanyaan lagi, raise hand. Silakan Bapak, kalau itu singkat padat saja Pak. Baik, izin melanjutkan yang tadi Pak. Ya. Kondisi tempat kami ada P3K yang meninggal dunia.
sedangkan aturannya belum ada tentang pemberhentian P3K. Lalu harus diapakan untuk P3K tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua tentang perpanjangan tadi Pak. Jadi perpanjangan ini untuk SK-nya, apakah SK itu menyambung dengan masa kerja sebelumnya? Seperti halnya gaji, apakah otomatis bertambah dengan berkalanya? Sedangkan aturan berkala pun saat ini belum ada Pak ya. Mohon penjelasannya Pak untuk hal tersebut. Terima kasih untuk pertanyaan. Ya, terima kasih. Yang pertama, aduh ini Pak. Ada telepon dari bos. Siap. Yang pertama, meninggal dunia itu kan berhenti ya Pak. Di PP 49 juga status berhenti, salah satunya karena meninggal dunia. Di situ kemudian pertanyaan berikutnya, perpanjangan kontrak itu ya kontrak 1 tahun. Misalnya kontrak 2 tahun, kontrak 3 tahun. Misalnya di kontrak 3 tahun. Nah yang bersangkutan ini selesai kontrak 3 tahun, 6 bulan sebelumnya diperpanjang dalam tahun yang akan dikontrak Pak. Dalam jangka waktu yang akan dikontrak di situ Pak. Jadi nggak akumulasi dari awal.